طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan bahwa ba'da sholat maghrib pada malam hari ini insya Allah akan diadakan kajian Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Habibi Rosid LC Hafidhullah Ta'ala. Untuk kesempatan pada malam hari ini ada yang sedikit istimewa, yaitu insya Allah ada paket plus-plusnya. Paket plusnya yang pertama yaitu insya Allah akan disediakan makan malam bersama. Paket plus yang keduanya yaitu minum bersama, dan paket yang ketiga boleh nambah kalau misalkan masih ada yang sesuai ketentuan yang berlaku insya Allah. Tadi ada jamaah yang nanya, ada acara apa ini kok makan-makan gitu. Jadi ini adalah insya Allah bentuk rasa syukur kita, yang mana hingga saat ini insya Allah masih kita diberikan kesehatan, diberikan rasa aman, diberikan lingkungan yang sehat, yang kondusif, hidup bersama orang-orang yang soleh insya Allah. Dan tentunya kita memanfaatkan momentum ini, yaitu momentum pergantian tahun ini. Insya Allah sebentar lagi kita memasuki tahun 2026. Nah, untuk itu sebagai rasa syukur kita, mari kita isi sisa umur kita ini dengan mari kita sama-sama menguatkan ukhuwah Islamiyah kita dengan kita saling bersilaturahim. Yang kedua, mengingatkan kembali ke diri saya dan kita semuanya, mari kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, mengingatkan diri kita, saya sendiri dan juga semuanya, mari kita isi waktu-waktu kita dengan kebaikan dan amal soleh. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, sekarang tidak ada trompet-trompet lagi. Ini menunjukkan salah satu keberhasilan dakwah dari jamaah-jamaah sekalian, Masya Allah. Dan ini suasana yang kondusif ini kita terus jaga, dan kalau perlu kita tingkatkan untuk kesejahteraan kita semuanya insya Allah. Alhamdulillah kita wilayah Koja ini kondusif, aman, dan insya Allah mempunyai lingkungan yang islami. Ini kita pupuk terus, kita jaga terus. Dan ini semuanya adalah peran dari jamaah-jamaah sekalian. Untuk itu tidak berlebihan kalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para jamaah, kepada para muhsinin, dermawan, donatur yang telah mensupport acara ini. Jadi ini semuanya adalah dari donatur, dari dermawan. Alhamdulillah kami sampaikan jazakumullah khairan katsir, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi, dan insya Allah hidupnya penuh keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan kami sampaikan kepada jamaah sekalian, besar harapan kami jamaah sekalian mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Toha Muhammadin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pengurus
DKM Masjid Al-Ikhlas yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, termasuk pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, dan kembali hadir kita di tempat ini untuk kita sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang sudah maupun yang akan kita kerjakan, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan bisa menghantarkan diri kita untuk mati dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam salah satu kitab hadis yang diberi nama Al-Mustadrak ala Sahihain, salah satu karya daripada Imam Hakim An-Naisaburi, beliau menulis kitab ini pada tahun 393 Hijriah, dan jumlah jilidnya cuma 5 jilid, tapi tebal-tebal segini. Pada jilid yang keempat itu ada dikutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu bunyinya, Ja'a Jibrilu alaihi salamu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzuhu al-isdawamatu anin nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, pernah malaikat Jibril, sayyidul malaikah, panglimanya dari seluruh malaikat adalah malaikat Jibril, karena masing-masing punya panglima. Kalau Nabi itu Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama Izzuddin bin Abdissalam. Kalau wali itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Sayyidul Malaika, yaitu malaikat Jibril, pernah datang kepada Rasulullah. Dari sekian banyak kali beliau datang kepada Rasulullah, salah satunya menyampaikan satu pesan, ya Muhammad ishma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Kalau kata orang Jawa, hiduplah sekarepmu dewe, hiduplah semau kamu. Sebetulnya hadis ini bukan untuk Rasulullah, buat kita. Rasulullah sudah tahu semua. Ini buat kita nih, isma syi'ta, hiduplah semau kamu, fa innaka mayyitun. Tapi harus ingat, sesungguhnya engkau itu pasti akan menemukan kematian, akan ditemukan oleh kematian. Pasti kita semua bakal mati. Siapapun orangnya, nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, semua pasti akan mati. Kena kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Meskipun jujur aja, jujur nih ya, kalau kita mau jujur, saya lihat wajah-wajahnya, wajah nggak mau mati semua ini. Dari wajah-wajahnya, termasuk yang ngomong juga nggak mau mati nih. Siapa orang yang mau mati? Nggak ada. Semua orang pengen panjang umur. Karena yang namanya panjang umur itu lintas orang, lintas generasi. Nggak peduli orang kaya, nggak peduli orang miskin. Termasuk dia lintas generasi, nggak peduli muda, nggak peduli tua. Semua pengen panjang umur. Kenapa? Karena normal. Selama orang itu normal, pasti nggak mau mati. Yang nggak normal kita nggak ajak bicara dah. Yang normal-normal aja kan kita normal semua, pasti nggak mau mati. Orang sudah dideklar oleh Allah dalam Al-Quran, Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakanlah ya sayyidal anbiya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad, katakanlah, innal mautal ladzi tafirrun, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu yang akan menemukan dirimu. Bukan kita maranin mati, mati maranin kita. Dan kita nggak bisa lari dari kematian. Siapa orang yang bisa lari dari kematian? Itu pun dinyatakan oleh Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, betapapun berada pada satu benteng yang tinggi dan juga kokoh, kematian itu pasti akan datang kepadamu. Jadi kita nggak bisa lari dari mati. Meskipun kita selalu pengen hidup, pengen panjang umur, panjang umur, panjang umur. Yang namanya panjang umur bukan hanya yang muda, yang tua. Yang tua juga tetap pengen panjang umur. Padahal makan aja udah susah, gigi udah tinggal 4. Makan kacang kagak halus-halus, oper kanan, oper kiri. Tetap pengen panjang umur, wajar. Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin. Miskin aja pengen panjang umur, padahal hidupnya susah. Tapi walaupun kita tidak mau dan kita selalu dari kematian, tapi kematian itu tetap akan mendatangi dirimu. Mau cari obat gak bisa ketemu, cari obat yang jauh lah, ke Singapura kek, supaya kita bertahan hidup terus-terusan, gak bisa. Lah dokternya aja mati kok. Kan banyak tuh yang kita baca tuh. Dulu guru kita Al-Mukarram Allah yarham Al-Ustadz Haji Arifin Ilham berobat ketika beliau sakit. Berobatnya kemana? Ke Singapura. Beliau itu kan satu kelas dengan saya tuh di Darun aja. Berobat ke Singapura, dengan izin Allah meninggal. Siapa lagi? Mantan presiden kita Pak SBY, istrinya Ibu Aini berobat ke Singapura. Termasuk juga salah satu selebritis Olga Saputra. Olga apa Alga tuh? Olga Saputra berobat ke Singapura, meninggal. Pak Harto, nah, Pak Harto ini kan mantan presiden kita nih. Beliau ketika sakitnya itu kan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Mestik Jakarta Selatan Mestik. Dokternya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 40 dokter yang menangani penyakit-penyakit Pak Harto. Dan ini dokter bukan dokter-dokter biasa, dokter-dokter kepresidenan yang diambil dari rumah sakit besar. 40 dokter nggak tanggung-tanggung, tapi pada akhirnya beliau meninggal nggak? Apalagi kita yang berobat pakai BPJS, belum dapat kamar udah keburu. Yang jadi permasalahan bukan kematian, tapi bagaimana persiapan kita mati, itu yang jadi masalah. Mati udah pasti, tapi bagaimana kondisi mati kita? Yang pertama, apakah kita termasuk mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ini yang menjadi perhatian buat kita. Maka manajemen mati itu lebih penting daripada manajemen kehidupan. Makanya Rasulullah sabdakan tuh, aksiru min zikri hadimil ladzat. Banyak-banyaklah oleh kalian mengingat, berzikir tentang mati. Zikir mati ini bukan habis sholat kita sebut zikirnya mati, bukan. Artinya manajemen mati itu jauh lebih penting daripada manajemen kehidupan. Sehingga nanti akan terlihat bagaimana posisi mati kita. Apakah kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, sebetulnya nggak susah-susah benar untuk melihat akhir hidup kita itu bagaimana, apakah baik atau buruk. Karena kan yang namanya kematian itu sudah ditentukan. Ini dalam satu hadis Arba'in Nawawi, ada kita hadis namanya Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Hadis panjang tuh tentang perkara penciptaan manusia. 40 hari ketika menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah. Setelah 40 hari 3 kali itu ditiupkan ruh. Wa tuktabu bi arba'atin kalimat, dan ditulis dalam rahim ibu kita itu tentang diri kita 4 perkara. Pertama adalah rezekinya.
terus ajalnya baik buruk ya panjang deh tuh. Ya, panjang. Nah, termasuk kondisi matinya. Apakah mati dalam kebaikan atau mati dalam keburukan? Dan kita jangan, ya kita tetap berharap, jangan terlalu percaya diri benar gitu. Walaupun kita sekarang insya Allah termasuk orang-orang ahli ibadah, walaupun ahli ibadahnya masih rada-rada ini ya, masih rada-rada nih. Pokoknya kita teman ibadah lah. Belum tentu mati kita dalam kondisi ibadah. Nanti dalam hadis itu orang melakukan amalan-amalan sorga, dia dengan sorga nggak panjang, illa shibron, kecuali satu hasta. Pengen masuk sorga nggak usah lompat, ngelangkah masuk. Tapi wapayas bikul kitab, catatannya orang ini nih, si fulan termasuk kita, udah ada duluan. Payak malu bi amali ahlin nar, payadkhuluha, di ujung umurnya melakukan amalan-amalan neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya juga ada orang yang di depannya melakukan amalan-amalan neraka, dengan dirinya itu tinggal sehasta, nggak perlu pakai lompat, ngelangkah sampai masuk ke dalam neraka. Tapi payas bikul kitab, ini hadis sahih nih, catatan orang ini udah lebih ada duluan. Payak malu bi amali ahlil jannah, pada akhirnya dia melakukan amalan-amalan sorga, dia tobat, dia ibadah, payadkhuluha, dia masuk ke dalam sorga. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, sarah daripada Arba'in Nawawi tadi, orang yang awalnya buruk akhirnya bagus itu banyak. Yang sedikit cuma satu, yang awalnya baik ujungnya jelek, itu sedikit sekali. Tapi walaupun sedikit, kita jangan tenang-tenang aja, jangan-jangan kita masuk ke situ. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita nih selaku umatnya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana akhir umur kita, Rasulullah sabdakan apa? Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati bagaimana pola hidupnya. Artinya kebiasaan hidupnya ngapain dia. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dan manusia nanti akan digiring di akhirat bagaimana cara matinya. Dibangkitkannya nanti bagaimana cara matinya. Jadi kalau kita melihat nanti umur kita bagus atau tidak, lihat aja pola hidup kita sehari-hari. Kan gak sedikit kita lihat, baru kemarin saya lihat di Tasik itu, orang lagi baca sifat 20 meninggal dunia Pak. Mungkin dia biasa zikir. Ada orang lagi baca Quran meninggal, lagi sholat meninggal, nyolatinnya enak tuh. Ada juga yang matinya lagi joget, lagi nyawer. Ada nggak? Jangan disolatin kayak gitu, mas satu orang aja nyolatinnya. Nih, jadi pola hidup kita itu menjadi pertanda cara mati kita. Makanya kita disuruh membiasakan kebaikan. Sehingga ketika kita mati dalam keadaan baik. Ini yang harus diperhatikan nih. Pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW pun sabdakan, yatba'ul mayyita salasatun. Ketika mayit itu dihantarkan ke kuburan, itu yatba'ul mayyit, akan diikuti, akan mengikuti. Salasatun, ada 3. Yang pertama ahluhu, keluarga. Yang kedua adalah maluhu, harta. Yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Tapi payarji'ani, yang duanya balik pulang. Yang satunya wayabqa wahidun, yang satunya menetap. Jadi semua kita ini ketika kita dihantar ke kuburan, kita akan dihantar oleh 3. Yang pertama ahluhu, keluarga, istri, anak, suami, tetangga, saudara, famili, kerabat, ngantar tuh semua. Ikut ngantar. Tapi begitu jenazahnya masuk ke dalam kubur, yang ngantar ngikut nggak?
Oh, pulang semua. Nggak ada yang mau menemani di dalam kubur kita. Suami mana mau nemenin istrinya di kuburan. Istri juga mana mau nemenin di kuburan. Walaupun ketika masih pacarannya bicaranya terlalu tinggi. Gunung kan kudaki, lautan yang seluas kan ku seberangi. Gunung yang tinggi kan kudaki, naik pohon kelapa aja jatuh. Lautan yang luas kan ku seberangi, nyebur di empang kelelep. Cintaku padamu sehidup semati. Kata anak sekarang pret. Jangankan di kuburan, di rumah aja nih, di rumah Pak, Bu. Ketika ada seseorang mati, istrinya meninggal misalnya, meninggalnya jam 9 malam. Kata Ustadz, Bu, jenazahnya besok aja kita urusin, sekarang ajak tidur aja sama ibu. Apa kata istrinya? Lah jangan Ustadz, enak aja. Suami juga begitu, ketika istri meninggal jam 9 malam, kata Ustadz, Pak, jenazahnya udah malam ini, besok aja kita urusin, sekarang ajak tidurnya di dalam. Lah jangan Ustadz. Tuh di rumah aja udah nggak mau ditemenin. Itulah bedanya kita dengan binatang. Kalau manusia hidupnya orang berani, matinya orang takut. Tapi kalau binatang buas, hidupnya kita takut, matinya kita berani. Coba nih kita lagi kumpul begini di Masjid Al-Ikhlas, ada singa, ada ular masuk ke dalam, kita lari nggak? Lari. Coba kalau singa itu mati, kita injak-injak tuh singa, betul nggak? Manusia ketika hidupnya kita berani, ini duduk bareng-bareng, kan ya? Ya, suami istri tidur berdua, coba begitu matinya, mau nggak tidur berdua? Hidupnya kita berani, tapi matinya kita takut. Ini yang pertama keluarga, tapi pulang semua. Yang kedua maluhu, harta, akan ikut nganter juga tuh. Dia punya kendaraan, dia punya apa nganterin semua. Ya, tapi kendaraan yang dia suka ketika hidupnya dia nggak taikin. Orang punya mobil Alphard, Toyota Alphard, waktu matinya ditaikin nggak tuh Alphardnya? Enggak. Rubicon kali, apa mobil-mobil yang keren lah, yang mahal. Dia nggak taikin tuh mobil. Terpaksa orang itu naik mobil ambulan mereknya APP, hadiah dari caleg. Udah jelas-jelas dulu. Padahal waktu hidupnya naik APP diogah, bantingannya setirnya keras, tapi terpaksa dia naik mobil ambulans. Makanya di depannya ada tulisan ambulance, itu ternyata kepanjangannya adalah angkutan mayat butuh jalan cepat. Ambulance, angkutan mayat butuh jalan cepat, kan kudu jalan cepat ya. Makanya singkatannya ambulance. Itu karangan saya aja itu mah, bukan itu, bukan, karena saya ambil ambulance, angkutan mayat butuh jalan cepat. Ini harta. Nah, yang ketiga ngikut amal. Nah, ini amal yang menjadi teman. Ada satu ungkapan indah dari seorang alim namanya Hatim bin Ulwan. Tapi dia digelari Hatim Al-Asam. Hatim yang tuli, itu kisahnya panjang dah. Saya ingin menyampaikan ucapan beliau, ra'aitul khalqa Fa'izan kullu syahsin mahbubun, fa'iza dakhalal qabra faraqahu mahbubah, faja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'i fil qabri. Ra'aitul khalqa, aku banyak memperhatikan orang. Diperhatiin orang satu-satu. Fa'izan, ternyata setiap orang itu kullu syahsin mahbub, punya hobi, punya kesukaan, punya kecintaan. Nanti bahasannya di belakang ada tuh. Jadi setiap kita ini punya hobi, ada yang hobinya ini macam-macam lah. Ada yang hobi mancing nggak di sini? Ada yang hobi mancing ada. Ada yang hobinya goes, ada kan? Ada yang hobinya macam-macam, burung segala macam, ikan segala macam. Setiap orang punya hobi. Fa iza dakhalal qabra, namun apabila orang itu masuk ke dalam kubur, artinya mati, faraqahu mahbubah, dia pasti akan berpisah dengan segala yang dia cintai. Apa aja yang dia cintai akan berpisah. Anak, istri, suami, keluarga, dia punya harta yang dia cintai, berpisah. Hal-hal yang dia hobiin waktu hidupnya berpisah.
Orang doyan mancing, seneng mancing, hobi mancing, ketika matinya jorannya nggak masuk, apalagi pumbulnya, jorannya kagak bisa masuk. Sepeda masuk gak ke dalam? Raket kalau dia main bulu tangkis nggak masuk ke dalam. Farokohu mahbubah, faja'altu mahbubi hasanati, maka aku jadikan kesukaanku, kata Imam Hatim Unwan, kebaikan-kebaikan. Litakuna ma'i fil qabri, agar kebaikan itu senantiasa bersama aku di dalam kubur. Ini yang menjadi pembela kita. Tuh. Jadi kematian bukan masalah matinya. Ya, bukan masalah mati, bagaimana kondisi ketika kita mati dan apa yang akan kita bawa ketika kita mati itu. Apalagi umat Rasulullah ini kan Rasul sebutkan hasadu ummati baina sittin was sab'in. Patokan umur umatku itu, ukuran umur umatku itu baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70. Ini 60-70, beda-beda lagi dengan umat-umat yang lalu. Umat yang lalu itu ada yang 1000 tahun, ada yang 900, ada yang 300, ada yang 200 tahun. Ini umat Nabi Muhammad jangan 500 tahun lah, 200 tahun aja. Kira-kira wajahnya kayak apa kita lihat coba. Umur 90 tahun aja kita wajahnya ribet ngelihatnya. Ini hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Patokan umur umatku itu antara 60-70. Rasulullah kan 63. Makanya orang-orang yang sudah 70 tahun ini udah masuk jalur aman. Apa? Udah aman udah dia dah. Zona nyaman. Nah, zona nyaman udah kalau 70 tahun. Yang masih belum aman nih, zona rawan kayak saya nih 50, 60 nih masih rawan ini. Kalau 70 mah udah nggak dilihat-lihat lagi sama malaikat. Entar juga mati sendiri gitu kali ya. Udah nggak dilihat-lihat nih yang rawan ini kayak saya nih. Pak Daryono nih rawan sekitar nih, rame-rame nih. Ya. Waduh. Ini umur kita nih segitu dah. Tapi Allah memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya pendek, tapi diberikan kebaikan banyak. Pantas kata Rasulullah, ummati ummatun marhumah. Umatku itu adalah umat yang diberikan rahmat oleh Allah. Rahmat Allah ini banyak. Satu hadis Rasulullah, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya. Allah turunin satu dari 100 itu di dunia. Wa akhara tis'at wa tis'ina fil akhirah. Dan ditunda 99-nya nanti di akhirat diturunin, diberikannya. Satu saja nih sekarang baru satu diturunkan oleh Allah, udah luar biasa. Kita saling mencintai, saling menyayangi, istri menyayangi suami, suami menyayangi istri, orang tua menyayangi anak-anak. Itu karena satu rahmat yang Allah turunkan. Wa akhara tis'a wa tis'ina fil akhirah, dan ditunda yang 99 itu ketika nanti di akhirat. Akhirat ini nanti kali, bukan, akhirat itu mati. Karena mati itu bagian daripada akhirat. Innal qabra manzilun min manazilil akhirat. Sesungguhnya kuburan itu salah satu rumah daripada rumah-rumah akhirat. Artinya mati itu bagian daripada akhirat. Karena al-mautu qiyamatus sugro, mati itu kiamat kecil. Nih, yang akan mendapatkan 99, makanya ada doa kita, taubatan qoblal maut wa maufiratan ba'dal maut, kan ada ya, taubatan qoblal maut, tapi di tengahnya ada warahmatan indal maut, mendapatkan rahmat ketika mati, itu yang 99. Taubatan qoblal maut warahmatan indal maut, mendapatkan rahmat ketika mati. 99 itu akan didapati. Tapi ini buat orang-orang yang beriman. Kira-kira pilih satu rahmat atau 99 rahmat? Hah? Ayo, halo. Pilih satu rahmat atau 99 rahmat? 99 rahmat. Pilih hidup atau pilih mati? Hah? Hidup dulu. Tuh.
Ini nih umat Nabi Muhammad dikasih rahmat oleh Allah karena ummati ummatun marhum. Apa rahmat Allah kepada Nabi Muhammad? Satu amalan diberikan 10 kebaikan. Beda dengan umat-umat yang dulu, satu ya satu. Satu ya satu. Ya, satu ya satu. Kalau umat Nabi Muhammad, satu kebaikan dibalas dengan 10. Padahal bahkan ada yang sebutin lagi, wallahu yudha'ifu limay, ya sama salah sedekah tuh ada 700 kali lipat, kan begitu kan? Itu umat Nabi Muhammad. Satu kali sholat sama dengan 10 kali sholat. Tuh umat Nabi Musa sholatnya 50 waktu. Makanya Nabi Musa memberikan wejangan kepada Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Itu kan riwayat populer. Wahai Rasul, wahai Muhammad, tolong minta kurangin lagi, jangan 50, kurangin sampai 5 waktu. Nabi Musa mah umatnya kuat-kuat, dan Nabi Muhammad kan umatnya kecil-kecil. Lagian kalau sholat 50 waktu, bayangin aja Bapak Ibu, apa sempat kita sholat, apa sempat kita punya anak, coba, apa sempat kita makan 50 waktu, tapi Allah turunkan menjadi 5, tapi nilainya tetap 50 waktu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Siapa orang yang melakukan satu keburukan tidak dibalas kecuali hanya 1. Kita beruntung menjadi umat Rasulullah. Ya. Jadi ini kematian ini harusnya kita jadikan pola pikir kita yang bagus lah. Jangan hanya mengejar kematian gimana mati ini. Jangan. Kita berusaha untuk mati dalam kebaikan. Makanya tadi caranya gimana? Kita jadikan pola hidup kita ini pola kehidupan yang baik. Ya. Dan juga jangan merasa saya masih muda, mati masih lama. Belum tentu juga. Ya belum tentu. Nggak sedikit seorang kakek nyolatin cucu, ada nggak? Ada. Jangan nungguin tua, ntar taubatnya udah tua. Jangan. Kalau keburu, kalau enggak, ini nih, ya kita yang masih diberikan panjang umur, berusahalah. Ya semakin bertambah tahun, kan ini masuk pada tahun berapa nih? 2026. Berarti usia kita semakin bertambah atau semakin berkurang? Nah, berkurang. Makanya orang ulang tahun panjang umurnya, panjang. Salah itu, kurang umurnya. Kurang umurnya. Dikasih jatah misalkan 100 tahun, sekarang udah 2025. Ya Allah, kurang. Kita bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Ini pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini sebetulnya pesan buat kita, ya, hiduplah semaumu, tapi sesungguhnya engkau itu pasti akan mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta, cintailah apa saja yang kamu ingin cintai. Karena wajar, setiap manusia itu pasti punya kecintaan. Ayatnya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah dan wal khayli, dan sus panjang tuh. Dihiasi pada diri manusia ada keinginan, ada kecintaan kepada an-nisa, kepada istri-istrinya, bukan kepada perempuan. Bisa juga mungkin maknanya perempuan. Kalau laki-laki cinta kepada perempuan normal, perempuan cinta kepada laki-laki juga normal. Yang kagak normal laki-laki, nah itu perempuan sama perempuan itu nggak normal tuh, ya. Nah ini kita dipersilakan untuk mencintai apa saja, mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta. Untuk apa tuh cinta? Cinta ini untuk menjadikan diri kita termotivasi. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak ada motivasi, ya. Nah, kalau tidak ada cinta, nggak ada motivasi. Malas kita nyari nafkah, nggak ada cinta sama istri, nggak cinta sama anak kok. Ngapain nyari nafkah? Makanya dengan adanya cinta itu ada motivasi. Tapi kecintaan kita kepada dunia, nah, tidak boleh berlebih-lebihan, karena ayatnya wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Ini urusan masalah dunia di nomor 2 kan di dalam ayat ini. Padahal kan menurut
ayat, menurut logika kita, menurut ilmu yang kita tahu, akhirat kan belakangan. Kenapa dalam ayat ini justru akhirat diduluin? Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, itu akhirat dulu. Wala tansa nasibaka, dan jangan kamu lupa bagianmu terhadap dunia. Ini artinya menurut tafsir ulama 70% akhirat, 30% dunia. Karena disebutnya belakangan. Banyak tuh ayat-ayat yang sebetulnya kalau menurut logika kita pantasnya di belakang. Contoh dalam ayat surah Al-Muluk ayat yang kedua lah salah satu contohnya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa mati dulu baru hidup coba? Biasanya orang kan hidup dulu baru mati. Kenapa disebut mati dulu baru hidup? Itu tafsiran panjang. Nah, termasuk ini nih. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Raihlah olehmu. Ya. Akan akhirat ini 70% akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu terhadap dunia. Dan jangan kita juga jadikan dunia ini sebagai sasaran utama, tapi menjadikan sasaran antara. Jadi sasaran utama bukan itu, tapi sasaran antara sebagai jembatan. Maka dunia ini akan menjadi penting kalau kepentingannya untuk akhirat. Kalau dunia semata-mata dunia ini nggak penting. Jadi dunia ini mestinya kepentingannya untuk akhirat. Sering kita dengar kata-kata ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat bercocok tanamnya akhirat. Ini artinya bukan sasaran utama dunia, tapi sasaran antara. Kita dipersilakan untuk mencintai apa-apa yang ada di dunia. Mau cinta istri, mau cinta suami, mau cinta anak, mau cinta harta, pekerjaan, apa saja silakan. Ya. Tapi ingat, yang kita cinta itu semuanya mufariko, akan pasti berpisah. Tadi hadisnya saya sudah sampaikan di depan tuh. Tadi masuk ucapan Hatim Al-Asam. Semua yang kita cintain pasti akan berpisah. Nggak akan bisa, nggak mungkin tidak, ya. Akan terus mengikut pada diri kita, pasti akan berpisah, mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, ini pasti akan berpisah dengan kita. Termasuk hal-hal yang paling kita cintai pada diri kita ini ruh kita nih, ini kan kita cinta bener nih, nggak mau diambil orang, tapi tetap akan berpisah sama kita kok. Kita mencintai hidup itu nanti akan pergi kok. Kita kan akan mencintai hidup, ya, tapi semua yang kita cintai, kata malaikat Jibril, wahbib masyita fa innahu mumariku, sesungguhnya itu akan berpisah semua, apa aja, ya. Apakah yang kita cintai hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik, semua pasti akan berpisah dengan kita. Tapi kita ketika hidup dipersilakan untuk mencintai. Tapi mencintai dunia itu jangan sampai ke dalam hati. Ini kalau dalam ajaran-ajaran tasawuf, cinta itu cukup ada di tangan saja dalam urusan dunia. Makanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah menasehati kita nih, kalau dalam urusan dunia kita cari kencang ya segitu, cari pelan juga segitu. Wa rizquka la yazidu bil ani wa la yankusu bit ta'ani. Rezeki ini kan dunia juga nih, itu kamu cari kencang kayak apapun tidak akan bertambah, dan kamu santai-santai saja tidak akan berkurang, gitu. Makanya Rasulullah diingatkan ini, silakan mencintai, tapi ingat jangan terlampau masuk ke dalam hati, karena nanti berpisahnya berat, ya. Berpisahnya itu berat dengan dunia. Orang kan alasan kalau kenapa sih lu takut mati? Gue belum persiapkan amal. Itu sebetulnya alasan klise. Padahal dia masih mencintai dunia. Jujur ya, ya, mencintai anak, mencintai istri, masih mencintai harta. Jadi ada rasa takut akan kematian. Jujur aja deh. Bukan karena belum mempersiapkan. Ya masalah persiapan sih itu bang udah kita atur kan. Tapi yang paling dominan orang itu takut mati karena masih ada kecintaan terhadap dunia. Gitu. Dipersilakan. Yang kedua,
Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah semau kamu. Fa innaka madziyun bih. Sesungguhnya hal itu kamu akan diberikan balasan. Jadi setiap apa yang kita lakukan ini akan ada balasannya. Tapi di dalam melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ibadah, harus ditanami dengan keikhlasan supaya ada balasannya. Makanya ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Artinya di dalam kita melakukan kebaikan, jangan ada kesyirikan pada diri kita. Salah satu kesyirikan yang kita tanpa sadari, ibadahnya pengen masuk surga. Hati-hati tuh. Itu ada sedikit kesyirikan itu. Kenapa? Pengen masuk surga. Kenapa? Karena ibadahnya karena makhluk. Surga makhluk apa kholik? Makhluk. Kira-kira kalau kita ibadah karena makhluk, benar apa kagak? Oh, enggak benar. Yang kita inginkan dari surga bukan tujuan ibadah. Tapi kalau kita ingin masuk surga, itu boleh. Minta surga aja boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, boleh. Tapi ibadahnya jangan karena ingin masuk surga. Itu ada kesyirikan yang terselubung sebetulnya, tapi kita nggak sadari. Udah ibadahnya karena Allah, bukan untuk Allah. Ingat ya, itu kalau kita baca tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu dimaknai bukan untuk, tapi karena. Karena Allah itu nggak butuh ibadah kita, Pak. Emang Allah butuh ibadah kita? Oh enggak. Kita mau sujud berapa lama juga Allah nggak peduli. Kan hadisnya panjang ini hadisnya, tapi saya ambil dari ujungnya aja nih. Ya. Yabna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum. Ini hadis qudsi ini. Ada dikutip di dalam kitab Nasaid Ibad Isti'dadi liyaumil ma'ad pada lembar-lembar awal tuh. Yabna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada zalika fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, manusia mananya. Ya. Seandainya orang-orang terdahulu, orang-orang yang akan datang, apakah dia jin ataupun manusia, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, yang dia itu semuanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, baik dia manusia ataupun jin, yang memiliki kualitas takwa di dalam hatinya di atas orang yang paling takwa di antara kalian. Sebut aja lah manusia ibadahnya kayak Rasulullah semua dah, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Apa Allah nyatakan? Mazada zalika fi mulki syai'a. Semua itu tidak mendapatkan, tidak memberikan ketinggian dari apa-apa yang sudah aku miliki. Sedikit pun gak bisa nambahin kekuasaanku. Kalau bahasa Betawi semeletet gitu, gak bisa nambahin kekuasaanku. Termasuk juga dosa. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala abjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika fi mulki syai'a. Seandainya orang terdahulu, orang yang akan datang, manusia ataupun jin, semuanya tuh ala abjari qalbi wahidin minkum, yang mereka itu memiliki kedurhakaan di dalam hatinya di atas orang yang paling durhaka di antara kalian. Sebut aja lah manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, perilakunya kayak Firaun. Semuanya kayak Firaun, brengsek banget kayak Firaun, kan brengsek tuh. Apa Allah nyatakan? Naqasa zalika fi mulki syai'a. Semuanya itu nggak bisa ngurangin sedikit pun kekuasaan. Artinya nggak ngaruh. Kalau kata anak sekarang nggak ngepek. Ibadah kita, dosa yang kita lakukan nggak ngepek buat Allah. Makanya ibadah itu bukan untuk Allah, tapi karena Allah. Sehingga ada semangat, sehingga ibadah itu akan menjadi kebutuhan buat kita. Jadi ibadah itu kebutuhan, bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Emang Allah butuh dengan ibadah kita? Oh enggak. Justru yang membutuhkan ibadah adalah diri kita. Sehingga dengan butuh,
kita akan ada semangat. Kayak kita butuh nih memberikan nafkah kepada keluarga, nyari juga semangat. Begitu juga kalau ibadah itu kita jadikan kebutuhan. Ya. Masalah nanti dia diberikan balasan apa-apa, itu urusan Allah. Yang penting tugas kita adalah melakukan ibadah. Makanya tadi jangan ada kesyirikan terselubung, ibadahnya pengen masuk surga. Kalau surga ada, kalau nggak ada ibadah nggak kira-kira? Oh, berhenti ibadah. Ternyata informasi surga nggak ada. Besok ibadah lagi nggak? Udah perek dah kita, libur udah. Orang surga nggak ada. Nah itu yang khawatir. Tuh ya. Tapi pasti surga itu ada. Tapi jangan karena ingin masuk surga. Semata-mata udah lillah. Yang kedua, ibadah itu kata satu ulama besar dari Mesir namanya Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau kita buka di Google, buka langsung keluar tuh. Itu ahli tafsir. Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah bilang begini. La ta'budullaha liyu'tiya bal u'buduhu liyarda fa in radiya adhasyakum bi'ata'i. La ta'budullaha liyu'tiya. Janganlah kamu menyembah Allah karena ingin diberikan sesuatu. Jadi ada tendensius sifatnya, tendensius. Ada pamrih gitu. Ya, ada ingin diberikan sesuatu. La ta'budullaha liyu'tiya bal u'buduhu liyarda. Tapi sembahlah dia agar ia ridho kepada dirimu. Maka tadi kita inna nas'aluka ridhoka wal jannah, kita minta ridho Allah. Fa in rodiya, kalau Allah itu sudah ridho, adhasyakum bi'ata'ihi, niscaya kamu akan tercengang dengan bermacam-macam pemberian yang kamu minta. Nggak perlu kita minta, dikasih sama Allah gitu. Nggak perlu. Makanya ayat tentang sholat itu kan salah satunya wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk melakukan sholat. Ini kan sholat ibadah yang paling melekat pada setiap orang muslim ini, yang harus dilakukan dalam kondisi apapun gitu, situasi apapun harus dilaksanakan. Ya, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir, tapi sabar juga dalam melakukan sholat. La nas'alukar rizqo, kami tidak menuntut kepadamu untuk masalah rezeki. Orang kan punya alasan, ya aduh saya gimana mau sholat ini, kerjaan saya banyak. Belum kita berhenti ngomong Allah udah jawab, nahnu narzukuka, kami yang ngasih rezeki kepada kamu. Kamu gak usah sibuk-sibuk ngurusin rezeki, bahasa kita gitu. Kami yang ngurusin rezeki kamu. Wal akibatu littaqwa, dan happy endingnya buat orang-orang yang bertakwa. Ini kan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, la ta'budullaha liyu'tiya. Janganlah kamu menyembah Allah agar kamu diberikan sesuatu. Ini kadang-kadang ada juga nih, kita menyembah Allah, ibadah kepada Allah, ingin diberikan sesuatu. Contoh lah, yang paling setiap hari kita lakukan, sholat duha, pengen apa coba? Hah? Wah, hafal banget kita rezeki dah. Yang kita minta kan banyak banget. In kana rizqi fis samai anzilhu wa in kana fil ardi farij wa in kana ba'idan faqrib wa in kana mu'siran fayasiru wa in kana qalilan fakasiru. Ya Allah, kalau rezeki saya masih gantung di langit, turunin. Kalau masih mendem di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau susah, gampangin. Kalau sedikit, itu sifatnya tendensius. Padahal tadi urusan rezeki nggak perlu kita minta, dikasih oleh Allah kok. Kan kemarin saya udah sampaikan tuh masalah rezeki dari Imam Ghazali ada 4 tuh ya. Nah ini ibadahnya semata-mata karena Allah dan ingin mendapatkan ridho dari Allah. Fa in rodiya, kalau Allah sudah ridho kepadamu, adhasyakum bi'ata'ihi, niscaya kamu akan tercengang dengan bermacam-macam pemberiannya. Makanya radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabbah. Kan ayat depannya apa tuh? Innalladzina amanu wa amilus sholihat, yang beramal soleh.
Ulaika hum khairul bariyah, itulah sebaik-baik daripada makhluk Allah. Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Beri jawabannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min, sorga nggak perlu diminta, dikasih. Kalau di ibadah mah dikasih udah. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar. Kenapa Allah kasih itu tentang sorga itu? Karena radhiyallahu anhum wa radu an, karena Allah ridho sama dia, kepada mereka orang-orang yang ibadah, dan orang yang ibadah juga ridho melaksanakan ibadahnya. Zalika liman khosya rabbah, itulah orang-orang yang betul-betul takut kepada Tuhannya. Jadi kita dipersilakan untuk melakukan amal apa saja, tapi semua akan ada balasan. In ahsantum ahsantum li'an usikum wa in asatum fala. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu buat kamu, keburukan buat kamu juga, nggak ada kepentingan buat Allah. Makanya semata-mata lillah, karena Allah. Ini pesan Rasulullah, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Meskipun nanti ada panjang lagi itu. Inna syarafal mu'minina qiyamul lail. Terusin kan? Terusin. Sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu adalah di saat bangun malam. Ini wajah-wajah tukang bangun malam semua nih. Tahu ngapain sih? Gua nggak tahu bangun malam nih. Bu, suka bangun malam, Bu? Bu, ngapain bangun malam, Bu? Tahajud. Insya Allah tahajud. Ini bangun malam ini merupakan syaraful mukmin, kemuliaan orang yang beriman. Karena kemuliaan itu bisa kita raih. Ya, kemuliaan itu bisa kita raih dengan cara apa? Salah satunya nih dengan bangun malam, sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini perintahnya lebih dulu daripada sholat 5 waktu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqama. Setelah ayat itu baru turun tentang wa aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi tahajud dulu. Rasulullah itu tahajud menjadi kewajiban bagi Rasul, tapi bagi umat ini sunnah. Ini sholat tahajud. Untuk apa kita melakukan sholat tahajud? Supaya mendapatkan raihan maqamam mahmuda. Artinya kalau seseorang, kalau kita meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan peluang untuk mendapatkan posisi yang terpuji. Ada orang soleh menyebutkan begini, tapi saya lupa siapa yang mengucapkan begini. Iktanim rok'ataini fi zulmatil laili wa kunta khalian mustariha. Iktanim, apa arti iktanim? Karena ada hadis iktanim khamsan qabla khamsin. Itu bukan ambil tapi rampas. Iktanim itu bukan ngambil tapi rampas. Makanya ada harta ghanimah. Harta apa coba? Harta apa? Harta rampas. Itu saking pentingnya malam melakukan sholat tahajud, kita rampas. Kalau ambil butuh ya butuh, enggak ya enggak, kan kita ambil. Kalau rampas berarti sangat butuh. Iktanim, rampaslah olehmu rakaat ini, 2 rakaat. Bi zulmatil laili, pada saat gelapnya malam. Wa kunta khalian, dan kamu dalam keadaan menyendiri, mustarihan, dan dalam tidak memiliki beban. Jadi ibadah malamnya itu yang enak kita dalam keadaan sendiri dan lagi nggak punya beban, badan sehat, duit lagi ada, enak, sifatnya nggak tendensius. Dan kadang-kadang tahajud rajin kali masalah banyak. Masalah banyak tahajud, tanah belum gol-gol tahajud, suami selingkuh tahajud, begitu udah selesai masalahnya tahajud lagi enggak? Insya Allah masih tahajud dah gitu dah. Ini padahal dasarnya apa tadi? Wa kunta khalian mustari, engkau dalam keadaan menyendiri dan dalam tidak memiliki beban. Itu enak adem ngerjainnya. Ini kalau kita ingin jadi orang mulia, kata malaikat Jibril, adalah di saat melakukan sholat malam. Ya, jangan pernah ditinggalkan setiap malam.
Ya, cukup 2 rakaat aja. Kayak orang memerah susu kata Rasulullah. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga di dalam melakukan sholat tahajud itu kan ada tahapan-tahapannya. Kalau dalam fikih itu harus diselingi dengan tidur terlebih dahulu gitu kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain enggak. Yang terakhir wa izzatuhu istighna'uhu anin nas. Dan sesungguhnya keagungan seseorang yang beriman itu dia tidak bergantung kepada orang lain. Artinya dia mandiri di dalam hidupnya, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dalam urusan duniawi. Kalau bergantung kepada orang nih ribet nih. Kita butuh kepada dia. Jadi akhirnya kita jadi budak dia. Kita tidak butuh kepada orang lain. Kalau dalam hal-hal yang mampu kita lakukan, kita istiqomah untuk berpegang pada diri kita sendiri. Kali kita berpegang itu asasun najah. Kalau kata ulama itu asasun najah, berdiri pada diri kita sendiri itu asasun najah, bagian daripada keselamatan. Dah ini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum tutup kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan kita panjang umur dalam taat ibadah. Semakin bertambah tahun, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.